Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku mau mengiringmu Yesus seumur hidupku. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam
sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat ISIB Pekantenem yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan tubuh yang baik sehingga kita dapat mengikuti ibadah secara online kita pada pagi hari ini. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa. Saya akan pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian, syukur dan hormat kepada-Mu ya Tuhan, buat segala pemeliharaan, pimpinan, serta penyertaan-Mu dalam hidup kami, sepanjang masa sehinggalah pada pagi hari ini. Kami bersyukur di mana pada pagi hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah kami walaupun secara online pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mau berdoa secara khusus untuk negara kami Malaysia yang pada masa ini sedang berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, berhadapan dengan keadaan politik semasa yang tidak menentu, berhadapan dengan keadaan ekonomi yang kian merudum dan juga merunsingkan. Bahkan lebih daripada itu kami menghadapi kesan yang sangat merunsingkan akibat daripada pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada masa ini. Kami mau berdoa untuk negara kami. Tuhan berkatilah negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati seluruh rakyat yang ada di negara kami. Dalam keadaan kami berhadapan dengan situasi yang sangat sulit dan mencekam pada ketika ini. Hanyalah kuasa-Mu, hanyalah pertolongan daripada Tuhan yang kami andal dan kami butuhkan ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang berada di berhadapan dengan para pesakit, supaya Tuhan terus melingkupi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga dalam menjalankan tugas mereka tidak terlalu stres, depresi dan juga tertekan, karena ada suatu kekuatan yang datang daripada Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka secara pribadi, keluarga mereka ya Bapa. Demikian juga untuk bahagian keselamatan kami mau berdoa bagi pihak polis, pihak tentara, pihak rela Jepam dan siapa saja yang terlibat dalam penguatkuasaan PKPB ini. Tuhan menyertai dan melindungi, bahkan bagi pihak keselamatan yang menjaga sempadan negara kami dengan negara-negara jiran, kami juga menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu, pemeliharaan dan penjagaan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk daerah Tenam, di mana kami juga menghadapi keadaan yang semakin merunsingkan kebanyakan penduduk di daerah ini, di mana sudah ada lebih 10 orang yang sudah dijangkiti oleh COVID-19 ini. Kami mau doakan, mohon perlindungan, campur tangan, serta
pertolongan Tuhan untuk melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Orang-orang percaya terus kuat, terus beriman, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bijaksana seperti mana kata firman-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, bagi orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan saat ini, kami mau berdoa, menyerahkan semuanya dalam tangan Bapa. Ketika kami mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, ada suatu kuasa yang datang daripada Tuhan mengalir, sehingga yang mengalami pergumulan akan dilepaskan, yang sakit akan disembuhkan, dan kami akan bersuka cita betapa Tuhan kami selalu memperhatikan kami dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk ibadah pagi hari ini, bagi jemaat-Mu yang siap untuk mau memberikan persembahan. Berkati semua jemaat ya Tuhan, di dalam kehidupan harian kami, pekerjaan kami, keluarga kami, untuk hari-hari yang mendatang ini. Apapun yang kami usahakan, biarlah semuanya mendatangkan hasil yang baik sesuai dengan berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, supaya mereka juga diberkati dan diberi kekuatan, di samping memberkati kami dan pelayanan mereka mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang akan ditaburkan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami mau doakan, biarlah firman-Mu itu tidak jatuh sia-sia, tetapi akan kembali menjadi firman yang hidup di dalam setiap hati dan kehidupan jemaat-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau deklarasikan penyertaan kuasa Tuhan, urapan daripada Roh Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang berada di rumah. Shalom. Hari ini merupakan minggu ketiga kita beribadah secara online, dan saya percaya semua kita sudah berkumpul bersama dengan keluarga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini kita ada, kita masih hidup, kita bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini mari bersama dengan keluarga kita berdiri, kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Kita tahu bahwa sekian lama pergumulan kita, sekian lama mungkin ada pergumulan kita, tetapi Tuhan katakan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Mari sama-sama angkat pujian ini, kita imani pujian ini bersama. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Yes. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan.
Kita sama-sama angkat suara kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yes Lord. Jangan sesali keadaannya untuk semua. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Angkat suaramu, katakan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, Janji Tuhan janji Tuhan menghidupiku yang yakin, katakan. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, Yes Lord. janji Tuhan Janji Tuhan menghidupiku menghidupi kami. Yang yakin, katakan. percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Dengan lebih sungguh, katakan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami yakin. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami yakin janji-Mu Tuhan. Kami percaya semua indah pada waktunya. Haleluya. Amen. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita. Dan pastinya ada sukacita di rumah keluarga Anda masing-masing. Sesuai dengan pujian yang akan kita angkat bersama. Sukacita surga. Terima sukacita surga. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Yang di rumah mari bersorak-sorai. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan. takkan patah semangat, Amen. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata penuhiku. sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, saya harap semua keluarga yang ada di rumah persiapkan uang Anda untuk uang persembahan. Dan kita akan terus memuji Tuhan. Lebih dari pemenang, kita lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala
Kita ada lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan, Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Yes, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian penyembahan ini. Kita tahu bahwa pergumulan demi pergumulan, badai demi badai melanda di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah janji kalau jalan kita selalu rata. Tetapi janji Tuhan, Dia menyertai dan memberi kekuatan. Yang pastinya kita jangan pernah menyerah, karena ada mukjizat yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita setia dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dan biarlah ini pujian menjadi doa di dalam kehidupan kita, pribadi kita. Yes, Lord. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sungguh-sungguh kita angkat pujian ini dari hati kita yang terdalam. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
pujian ini bersama sekali lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan lebih sungguh katakan, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. dengan lebih sungguh kita katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang percaya katakan, Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom kepada seluruh jemaat ISIB Pakan yang sedang berkumpul di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan untuk kita semua, sehingga pada minggu ini kita dapat berkumpul beribadah secara keluarga. Saya percaya kita tumpukan perhatian kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Saya percaya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan memberi kekuatan, semangat kepada kami dalam keadaan kami menghadapi situasi pada masa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 4. Yesaya pasal 7 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang.
Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua putung kayu api berasap ini, yaitu kepanasan, amarah, rajin dengan aram dan remelia. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan yang sebentar tadi kita baca, yaitu Allah berfirman kepada Yesaya, dan Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada Raja Ahaz, Raja Yahuda. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Allah berfirman kepada Yesaya untuk menyampaikan apa yang akan berlaku kepada Raja Ahaz. Nah, saudaraku, kalau kita lihat firman Tuhan ini, ada beberapa perkara yang Allah telah katakan, yang Allah sampaikan kepada Raja Ahaz, yaitu yang pertama ialah meneguhkan hati. Meneguhkan hati adalah memiliki semangat yang kental, semangat yang kuat, tidak tawar hati, walaupun berbagai masalah dihadapi, tetap berjuang sampai ke garis akhir. Saudaraku, untuk ikut Tuhan, meskipun banyak kesulitan kita hadapi masa ini, maka firman Tuhan berkata kepada kita, teguhkanlah imanmu. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesaya kepada Raja Ahaz. Nah, hal yang kedua yaitu bertenang. Saudaraku, saya mau membaca beberapa ayat khusus untuk perkataan ini. Mari kita buka Amsal pasal 12 ayat 25. Berkata demikian, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Saya mau baca lagi dalam Ayub pasal 40 ayat 23. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Saya mau baca lagi dalam Ayub pasal 40 ayat Amsal pasal 14 Amsal pasal 14 ayat 30e. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Yesus juga seringkali berkata kepada murid-muridnya ketika Yesus melatih murid-muridnya untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pengikutnya. Ketika muridnya sedang menghadapi masalah, tantangan, tekanan di dalam kehidupannya, lebih-lebih lagi waktu muridnya sedang dilanda dengan satu masalah, yaitu badai. Yesus datang dan dia berkata, tenanglah. Jadi saudaraku, perkataan ini adalah suatu perkataan yang sangat penting, yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, ini bermakna perkataan bertenang ini sangat menolong kita untuk menyelesaikan perkara dengan baik. Maka itu praktikkan perkataan ini. Bila menghadapi masalah, tekanan, kesulitan, dan apapun yang kita akan hadapi, ingat perkataan ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ketika kita ingat keadaan kita masa kini, kita perlu ingat perkataan firman Tuhan yang telah berkata kepada kita,
bertenang. Nah, yang ketiga, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, yang ketiga yaitu tidak takut. Kita manusia ini, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, banyak yang kita takut. Kadang-kadang ada orang yang takut ular, kadang-kadang ada binatang yang kecil pun, ada orang yang takut. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan kita sering rasa takut untuk menghadapi sesuatu. Kadangkala kita takut sesama manusia. Oleh ketakutan itu, saudaraku, kita akan membuat gagal. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini memperingat kepada kita supaya jangan takut sesama manusia dan apapun yang terjadi di dunia ini. Allah menyeru supaya kita sebagai umat-Nya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kadangkala kita, saudaraku, kita takut kepada sesama manusia, tetapi kita tidak takut kepada Tuhan. Mari kita sebagai umat Allah, saudaraku, takut kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah takut sesama manusia, karena sesama manusia tidak dapat berbuat atas jiwa yang ada pada kita. Manusia bisa membinasakan tubuh kita, tapi dia tidak dapat membinasakan jiwa kita. Maka itu saudaraku, takutlah kepada Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Maka itu saudaraku, apa yang kita perlu ingat di dalam kehidupan kita? Mari kita takut kepadanya. Takut kepada Tuhan bermakna kita berhadapan dengan Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku, yaitu tidak berhati kecut. Saudaraku, hal ini, perkataan ini adalah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa Allah berkata kepada Ahaz supaya jangan hatimu kecut? Karena ini saudaraku, kalau hati kita ini jadi bingung, gemetar, maka kita tidak akan dapat berpikir sesuatu. Kalau hati kita kecut, saudaraku, kita dapat memikirkan sesuatu dan kita tidak dapat memikirkan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah yang kita akan hadapi. Kadang-kala bila kita menghadapi suatu masalah yang kita akan hadapi, kadang-kadang kita hilang ingatan atau hilang pikiran kita. Maka itu saudaraku, firman Tuhan memperingat kepada Ahaz ketika dia menghadapi satu peperangan. Maka firman Tuhan berkata, jangan hati kecut, karena ini akan membuat Ahaz jadi tiwas sekiranya dia hatinya jadi kecut. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Yesus memperingat kita sebagai umatnya supaya tidak jadi berhati kecut bila menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan kita, Emmanuel, berserah saja kepada Tuhan, Ia pasti bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar atau sudah baca sebentar tadi, ada dua pasang Tuhan katakan secara khusus kepada
kita sebagai umat Tuhan. Pasan yang pertama ialah berdiri teguh dalam iman. Kenapa pasan ini dinyatakan oleh Tuhan melalui Raja Ahaz kepada Raja Ahaz? Karena kita yang hidup di dunia ini semakin menuju kepada kehancuran dan semakin banyak berlaku atau terjadi di dunia ini. Nah, saudaraku, kita pada masa kini sedang menghadapi penyakit COVID-19. Ini sudah membimbangkan seluruh dunia. Tetapi saudaraku, pasan Tuhan ini kepada kita, walaupun dunia ini semakin banyak masalah, semakin banyak terjadi kepada dunia ini, tapi Tuhan katakan di sini, berdiri teguh di dalam iman. Nah, saudaraku, berdiri teguh di dalam iman adalah satu perkara yang penting untuk kita menghadapi keadaan atau situasi dunia pada masa kini. Maka itu saudaraku, kalau kita tidak ada iman, maka kita akan ditiwaskan oleh dunia ini. Nah, pasan yang kedua ialah menantikan Tuhan. Saudaraku, walaupun banyak terjadi di dunia ini, berbagai masalah, kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, kita kena tenang. Kita akan menanti Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita tidak akan membiarkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang senantiasa memimpin kita. Maka itu saudaraku, kita ambil supaya kita senantiasa bertenang. Karena perkataan bertenang ini akan membuat kita boleh mencari jalan untuk menyelesaikan apa yang kita akan hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kesimpulan daripada firman Tuhan ini, saudara-saudari, seringkalilah kita mengambil jalan pintas karena merasa Tuhan berdiam diri ketika kita menghadapi kesulitan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Berjalanlah dalam kebenarannya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu, dan melalui firman-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Apa yang telah Engkau katakan di dalam firman-Mu, biarlah kami simpan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.